Halo, berjumpa kembali. Eh, Kali ini saya ingin sharing terkait bagaimana pemanfaatan e-learning dengan platform Moodle. Mungkin teman-teman sudah terbiasa mendengar kata Moodle ya. Jadi Moodle ini mungkin sudah sangat sering kita dengar karena Moodle ini salah satu learning management system yang cukup populer, sangat populer bahkan begitu ya, tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Saya yakin di kampus-kampus, di universitas-universitas, di sekolah-sekolah, apabila ditanya learning management systemnya sudah punya, sudah biasanya berbasis dengan Moodle begitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan Moodle ini adalah dengan menginstal sendiri ya. Jadi biasanya kita unduh aplikasi Moodle-nya yang berbasis bahasa PHP ya, PHP. Lalu kemudian kita set di sebuah server, di sebuah hosting, kita install dan lain sebagainya sampai akhirnya Moodle tersebut bisa diakses. Namun saat ini mungkin tidak semua orang bisa mengimplementasikan Moodle dengan seperti tadi begitu ya, karena perlu pengetahuan, perlu men-setup server misalkan begitu ya, perlu pengetahuan tentang bagaimana mengelola si server yang akan digunakan dalam penggunaan Moodle tersebut. Nah, kabar gembiranya saat ini ada produk Indonesia namanya Moodlenesia, di mana Moodlenesia ini bisa membantu kita untuk mengimplementasikan Moodle untuk institusi baik untuk sekolah, kampus, lembaga diklat dan lain sebagainya yang bisa teman-teman implementasikan untuk implementasi teman-teman tanpa harus mengetahui ataupun memiliki kemampuan coding begitu ya, atau tidak harus memiliki kemampuan setup server, instalasi di server dan lain sebagainya. Karena dengan Moodlenesia ini teman-teman bisa menginstal Moodle dengan sangat cepat. Kita coba aja langsung ya, karena lebih mudah kita langsung melakukan praktik. Nah, jadi yang pertama, rekan-rekan atau teman-teman bisa mengakses website bernama moodlenesia.com. Moodle jadi seperti Moodle ya, karena isinya adalah nanti kita akan membuat sebuah site Moodle, moodlenesia.com. Di sini sudah tersedia penjelasannya, saya tidak akan jelaskan satu persatu. Nah, seperti biasa bisa mendaftar terlebih dahulu, sangat disarankan mendaftar terlebih dahulu tentunya ya, supaya kita punya akun sebelumnya. Nah, karena berhubung saya sudah pernah mendaftar, maka saya tinggal login saja, begitu ya. Loginnya seperti biasa, kita login ke aplikasi seperti biasa, misalkan ini akun saya. Nah, setelah login, nanti kita bisa langsung membuat site Moodle di sini, gitu ya. Jadi syaratnya kita harus punya akun dulu di Moodlenesia-nya, begitu ya. Nah, di sini sudah tersedia paket-paket, tapi mungkin kalau untuk baru mencoba, tiba-tiba langsung membayar, kita seperti apa? Beli kucing dalam karung begitu ya. Daripada seperti itu, kita bisa mencoba dulu karena di sini sudah disediakan juga paket free, dan paket free-nya ini sangat lumayan. Sebetulnya ada juga produk-produk yang hampir sama dengan Moodlenesia ini, seperti mungkin pernah mendengar Moodle Cloud, itu memang official dari Moodle-nya, atau ada juga nama produknya Gnomio ya, Gnomio, tapi kalau dibandingkan dengan produk-produk sebanding ini, kelihatannya paketnya cukup cukup lumayan, bisa dicoba dan sangat reliable menurut saya. Nah, misalkan kita akan coba paket free ya, kita akan coba paket free. Kita lihat ya seberapa cepat menginstal ataupun men-setup Moodle yang selama ini mungkin butuh seharian kita untuk men-setup di servernya. Nah, di sini ini sudah diminta begitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah situs Moodle gitu ya, dengan alamatnya pun kita bisa langsung buat sendiri. Misalkan saya punya institusi, misalkan ya saya punya institusi sebuah sekolah atau sebuah kampus. Misalkan saya akan membuat misalkan uh, universitas apa ya? Ini Universitas Sauri misalkan ya. Ini ingat ya, karena nama domain tidak boleh ada spasi begitu ya. Nah, ini dia akan ngecek domainnya apakah tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia biasanya ini misalkan saya sudah punya nih nama domainnya namanya asep.moodlenesia.com. Nah, maka dia akan ada peringatan bahwa domainnya gitu, alamat nama domainnya itu sudah dipakai oleh atau dipakai sebelumnya begitu ya. Nah, maka kita harus cari, misalkan saya akan membuat Universitas Sauri misalkan gitu ya. Namanya silahkan pastikan tersedia ya, centeng warna hijau. Nah, kita buktikan bahwa ini sangat cepat. Kita tinggal klik saja buat site. Nah,
Dia akan memproses beberapa detik, beberapa waktu. Saya rasa waktu itu pernah membuat hanya dalam hitungan 15 detik. Tapi mungkin ini sangat tergantung dari kecepatan internet dan lain sebagainya. Kita lihat ya. Nah, kita tunggu saja beberapa detik sampai nanti kita langsung menerima. Nah, ini. Nah, sudah jadi. Jadi kita sudah memiliki sebuah situs ataupun sebuah web berbasis Moodle tanpa harus memikirkan servernya, tanpa harus memikirkan hostingnya dan lain sebagainya, langsung. Begitu. Nah, ini websitenya sudah saya dapatkan. Jadi kalau saya klik misalkan, nah saya klik tuh, maka saya langsung punya Moodle, gitu ya. Saya langsung punya sebuah situs dan ini sudah jadi milik saya, gitu ya. Sudah milik saya dengan nama universitasauri.moodlenesia.com. Nah, bagaimana loginnya? Nah, di sini di Moodlenesia-nya biasanya setiap kali kita membuat situs akan diberikan username admin. Jadi sistem admin keseluruhannya. Jadi username-nya boleh di copy paste, kalau diketik juga boleh. Nah, misalkan ini passwordnya pun akan langsung diberi, gitu ya. Nggak usah khawatir, nanti passwordnya boleh diganti setelah login, atau misalkan diganti di Moodlenesia-nya sendiri bisa langsung, gitu ya. Nah, misalkan ini tinggal copy saja. Ini masuk lagi ke sini, nama di sini admin, lalu kemudian copy paste tadi ya, passwordnya di copy paste dari sini, lalu kemudian masuk. Nah, kita sudah punya sebuah Moodle, gitu ya, dimana kita sudah punya kendalinya juga, gitu ya, sebagai sistem administrator, dimana kita bisa menambahkan user, menambahkan course, menambahkan grade, plugin, tampilan, dan lain sebagainya, pada umumnya sebagai kita sebagai admin, begitu ya. Menarik ya, jadi cukup dengan mendaftar di Moodlenesia, kita coba dulu yang free, membuat dalam hitungan detik, maka kita sudah langsung memiliki Moodle. Kita coba saja, misalkan ini ada fasilitas untuk menambah user dan lain sebagainya. Nah, ini ingat ya, ini alamatnya sudah di alamat yang situsnya kita ya, di universitasauri.moodlenesia.com. Jadi kita bisa membuat user, misalkan saya mau membuat user teacher, misalkan teacher, passwordnya kita bisa bikin misalkan teacher 1 misalkan ya. Ini akun, ini guru, misalkan ini saya asal dulu ya, guru@unisauri.com misal gitu ya. Nah, ini kita create tuh. Maka ini seperti Moodle pada biasanya, pada umumnya. Sehingga kalau kita nyari tutorialnya nanti penggunaan Moodlenesia-nya sendiri, selain dari Moodlenesia-nya tersedia, juga boleh mencari tutorial-tutorial yang ada hubungannya dengan Moodle tentunya. Begitu ya. Sangat mudah ya. Saya kembali lagi ke Moodle site-nya. Nah, di sini kalau kita sudah membuat Moodle site, di sini ada fasilitas ataupun ada menu namanya My Site. Nah, di sini artinya di sini saya sudah punya 2 site dengan free ya, masih yang free nih. Saya nyoba belum subscribe, mungkin kedepannya bisa nanti yang subscribe. Di sini sudah dibuat begitu ya, ini alamatnya. Nanti kalau lupa ini bisa diklik detail site-nya ya. Dan kita punya informasi akunnya apa. Karena tadi ya yang free itu dibatasi hanya 500 user kalau tidak salah. Nah, ini berhubung satu site-nya saya sudah buatkan user sebanyak 103 dari 501. Satu itu kenapa ada satunya, itu adminnya kelihatannya gitu ya. Kemudian ini penyimpanan dan lain sebagainya. Artinya yang selama ini kita membuat Moodle itu cukup panjang, lama gitu ya. Harus order dulu servernya ataupun hostingnya, belum lagi masalah domainnya, masalah SSL-nya. Ini sudah, kita tidak perlu memikirkan itu. Kita yang penting kuasai ilmu Moodle-nya begitu ya, sebagai admin Moodle-nya ataupun sebagai teacher Moodle-nya, kita bisa langsung implementasi, setup hari ini, besok bisa langsung digunakan. Oke ya, ini mudah-mudahan tutorial yang pertama tentang Moodlenesia ini semoga bermanfaat. Mungkin nanti ke depan saya ingin review juga fasilitas setelah kita membuat Moodlenesia-nya, atau kita sudah punya Moodle-nya, lalu kemudian kita bagaimana mengelolanya, dari mengelola user, mengelola course, dan lain sebagainya. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.